Wah, keren sekali, apakah ini semua mainanmu? Nathan ternganga melihat koleksi mainan Matthias yang memang ia bawa ke Inggris agar dia tidak terlalu bosan di sini. Iya, ini semua mainan milikku. Kenapa? Apakah kau suka dengan mainannya? Matthias tentu bangga ketika seseorang terlihat kagum dengan semua koleksi mainan itu. Mainan itu memang dipilihkan sendiri oleh Matthias, di mana baginya mainan ini adalah harta karun untuknya. Iya, ini pertama kalinya aku melihat mainan sebanyak ini seperti surga bagiku. Nathan masih menganga, mulutnya melebar dan matanya juga membulat, dia sampai tidak tahu mau memegang mainan yang mana terlebih dahulu, karena ruangan itu benar-benar dipenuhi oleh mainan. Matthias yang tadi berbangga diri dan ingin membanggakan dirinya lagi terdiam, dia menurunkan tangannya yang tadi melipat di dada dan dia bertanya dengan wajah yang serius namun sendu. Apakah kau tidak memiliki mainan di rumah? Kau kelihatan terkejut sekali. Matthias berbicara dengan nada yang pelan, dia sangat penasaran mengapa Nathan kelihatan begitu terkejut. Nathan menggelengkan kepalanya lalu dia tersenyum, dia selalu ingat apa kata ibunya jika rewel meminta mainan yang sebenarnya tidak terlalu ia butuhkan. Ibuku selalu mengatakan untuk berhemat, dia akan membelikan aku mainan hanya di hari tertentu saja. Tapi aku mengerti apa yang dikatakan oleh ibu, aku sama sekali tidak marah. Nathan menjelaskan dengan menunduk dan tersenyum sedikit, dia tidak membenci ibunya sama sekali karena tidak membelikannya mainan, dia sangat mengerti mengapa ibunya berkata seperti itu. Matthias nampaknya negara sedih mengetahui adiknya tidak memiliki mainan sebanyak yang ia miliki. Namun untuk menyembunyikan kesedihannya, Matthias kembali mengangkat dagunya dan melipat tangannya dengan percaya diri. Sebagai kakak laki-laki paling keren di dunia, aku bisa memberikanmu mainan apapun yang kau suka. Kau bisa mengambil makanan apapun sepuasmu. Seru Matthias benar-benar terdengar keren di telinga Nathan. Mata Nathan melebar saat mendengar itu, dia langsung menoleh dengan sangat cepat ke arah Matthias. Kau keren sekali, terima kasih ya. Seru Nathan membuat Matthias nampak sangat senang, hal itu membuat pipi dan daun telinganya memerah. Di saat itu Nathan langsung berlari ke arah mainan yang begitu banyak dan mencoba memainkan satu persatu mainan itu. Di sisi yang lain, sudah sangat lama dia memelukku, aku khawatir dengan anak-anak, apa yang sedang mereka lakukan. Pikir Edelweiss dengan tubuh yang menegang sejak tadi di mana Akram benar-benar memeluknya dengan sangat kencang seolah tidak ingin melepaskannya sedikit pun. Aku juga sudah merasa sedikit pegal sekarang ini, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana tidak, Akram sangat merindukan Edelweiss, dia juga sangat kelelahan beberapa saat terakhir ini dalam merencanakan rencana balas dendamnya. Dia ingin beristirahat sebentar, jika bersama Edelweiss, Akram sungguh bisa melupakan segalanya dan beristirahat dengan tenang. Hangat dan wangi. Seberapa lama pun aku memeluknya aku sama sekali tidak bosan, aku sungguh ingin berlangsung selamanya. Aroma tubuhnya aku benar-benar merindukan semuanya. Sedangkan Akram dia berbicara pelan dan tersenyum manis, dia memeluk Edelweiss dengan sangat nyaman sampai ketika ponsel Edelweiss berdering dengan nyaring. Keduanya terkejut dan otomatis Edelweiss bisa melepaskan dirinya dari pelukan lama Akram. Tunggu sebentar, ada panggilan yang datang. Seru Edelweiss tersenyum begitu manis di mata Akram, Edelweiss segera beranjak pelan dan mengambil ponselnya, dia duduk di sisi Akram dan menyadari jika ayahnya sedang menghubungi mereka. Mata Akram menahan dan wajahnya menjadi kesal ketika melihat Edelweiss melepaskan pelukannya dan mengangkat panggilan orang lain. Jadi ketika Edelweiss mengangkat panggilan itu, Akram menyeret tangan Edelweiss dan kembali memeluknya. Wajahnya ia sadarkan ditengkuk agar dia bisa mendengar siapa yang sedang menghubungi Edelweiss dan mengganggu waktu romantis mereka. Awas saja jika dia lelaki cecunguk itu, aku tidak akan membiarkannya dengan bebas menghubungi wanitaku lagi.
Gerutu Akram pelan di mana hal itu membuat Edelweiss menghela nafasnya panjang dan geleng-geleng kepala. Lagi-lagi dia kembali dipeluk walau tidak sekencang tadi. "Halo ayah." Sahut Edelweiss menjawab panggilan dari ayahnya. Saat mendengar kata ayah, Akram langsung mengangkat wajahnya dan menatap Edelweiss dengan ekspresi yang terkejut. Iya, aku masih harus menjelaskan semuanya kepada orang tuanya, pasti orang tuanya akan marah besar," pikir Akram. Tapi apa boleh buat, marah hal wajar karena aku pernah melukai putri mereka, yang jelas aku benar-benar ingin memulai segalanya dari awal, jadi aku harus bertanggung jawab. Akram berbicara sendiri dengan dirinya sendiri, dia sudah meneguhkan hatinya, di mana dia akan menjelekkan semuanya kepada orang tua Edelweiss. Tentu saja setelah dendamnya terbalaskan dan dia tidak akan lagi memiliki penghalang untuk menjalani hidupnya dengan bahagia. "Maafkan aku ayah, tadi aku bertemu teman lama dan akhirnya lupa waktu, aku dan Nathan akan segera pulang, ayah tidak perlu khawatir." Edelweiss menjawab kekhawatiran ayahnya yang sejak tadi mencari mereka. Ayahnya sudah datang ke sekolah dan menanyakan apakah putrinya sudah menjemput cucunya, dan saat guru di situ menjelaskan apa yang terjadi tadi siang. Edelweiss dan Akram tidak sadar jika waktu sudah berjalan begitu cepat, dan sekarang sudah sore menuju malam. "Baiklah nak, kalau begitu tidak perlu terburu-buru, ayah hanya khawatir dengan keadaan kalian berdua. Bersenang-senanglah bersama Nathan." Akhirnya ayahnya lega ketika mendengar kabar dari Edelweiss. Edelweiss yang mendengar ucapan ayahnya segera menganggukkan kepalanya. "Iya ayah," balasnya pelan kemudian menghela nafasnya panjang ketika dia sudah mematikan panggilan. Dia kembali menunduk di mana saat itu Akram memperhatikan ekspresinya. "Aku harus segera pulang bersama Nathan, ayahku ternyata mencari kami seharian. Aku benar-benar lupa waktu, aku jadi merasa bersalah kepada ayahku." Ucapnya pelan di mana dia merasa bersalah membuat ayahnya kelimpungan mencari mereka. Akram yang menyadari Edelweiss merasa bersalah itu segera menggenggam tangannya dan tersenyum ke arahnya. "Baiklah, aku akan mengantarkan kalian pulang. Sebenarnya aku juga harus melakukan banyak hal dan aku harus melakukannya sesegera mungkin. Karena jika tidak semuanya akan kacau, aku juga lupa waktu jika sedang bersama denganmu. Tenang saja, nanti setelah semuanya selesai aku akan datang menjemputmu dan Nathan, aku juga akan menjelaskan semuanya kepadanya orang tuamu, percayalah kali ini aku akan melakukan semuanya dengan benar. Aku akan membuatmu menjadi wanita paling berharga di dunia," bisik Akram mengecup kening Edelweiss. Edelweiss yang mendengar itu tentulah bahagia sekali, namun dia tidak mau terlalu menunjukkan perasaannya. "Apakah kau berjanji? Aku akan menjadi wanita paling berharga di dunia?" tanya Edelweiss lagi, seolah ingin memperjelas apa yang tadi Akram katakan. Aku akan melakukannya, tidak akan ada lagi orang yang akan berani menghinamu. Karena pada awalnya kau memang sangat berharga untukku, kau hanya perlu menunggu sebentar lagi," balas Akram tersenyum penuh dengan kepastian. Dia ingin membuat Edelweiss tenang dengan jawabannya. Dengan begitu Akram secara khusus mengantarkan Edelweiss dan Nathan pulang, sedangkan Matthias dijaga secara pribadi oleh Shin untuk keamanan. Akram bertindak tetap tenang di hadapan Edelweiss walau sebenarnya sekarang sudah ada panggilan tak terjawab dari Lee, dan pasti itu adalah hal yang sangat penting. "Aku akan menjemputmu dan putra kita setelah semuanya usai. Oh ya, akan ada banyak keamanan rahasia di sekitar komplek rumahmu untuk menjaga keamanan kalian." Akram berbicara dengan Edelweiss yang sudah berdiri luar mobil sembari menggenggam tangan Nathan yang berdiri di sisinya. Aku akan menunggu. Jangan terluka dan cepatlah kembali," seru Edelweiss sebenarnya sangat khawatir juga, tetapi dia tidak ingin membebani Akram dengan kekhawatirannya. Akram tersenyum ketika mendengar ucapan Edelweiss, dia masih tidak menyangka jika hubungan mereka benar-benar sudah menjadi baik. "Baiklah, aku pergi ya sayang."
Ucap Akram hendak menutup kaca mobil dan pergi, tetapi sebelum itu terjadi Edelweiss menghentikan tindakan Akram. "Tunggu dulu," seru Edelweiss dengan mata yang membulat, lalu saat Akram menoleh ke arahnya lagi. "Kap." Edelweiss langsung mencium pipi Akram dan tanpa menunggu respon dan balasan, dia segera menggendong Nathan dan berlari masuk ke dalam rumah. Mata Akram melebar saat mendapati ciuman itu. Dia langsung mengusap dadanya karena jantungnya sungguh berdegup sangat kencang sekarang ini. Dek, dek, dek. Ini membuatku gila. Dia menggodaku sampai jantungku terasa sakit. Gerutunya merasa harus segera menyelesaikan urusannya segera. Godaan yang baru saja ia terima benar-benar membuat kepalanya menjadi penuh dengan adegan dewasa. Bagaimanapun sejak awal, memang gairahnya benar-benar sangat besar khusus untuk Edelweiss. Tring, tring, tring. Panggilan kembali terdengar dari ponsel Akram, di mana itu tandanya dia harus segera menghidupkan alat komunikasi khusus misi mereka. Jika dalam misi, mereka tidak akan melakukan ponsel sebagai alat komunikasi karena akan riskan dibajak. "Halo, ada apa, Li?" Tanya Akram segera melajukan mobilnya. Dia akan kembali ke mansionnya karena ada beberapa hal yang harus ia ambil dari sana. "Bos, ada pergerakan yang sedang terjadi. Salah satu komisaris yang bos berikan perlindungan, anggota kita menangkap beberapa penyusup yang hendak menghabisinya dan seluruh keluarganya. Nampaknya bos benar, musuh kita kali ini sudah tahu jika bos sudah melakukan pergerakan besar." Li mengerikan laporan jika di kediaman salah satu komisaris, di mana salah seorang tokoh yang mengetahui banyak rahasia tentang keluarga De Frost. "Bagus," dia memakan umpannya. "Dia belum tahu jika aku sudah bergerak sejauh ini, tetapi dia akan tahu malam ini, karena suruhannya sudah kita tangkap. Dia hanya ingin melenyapkan seluruh komisaris yang nampaknya akan memberikan dampak buruk untuknya nanti jika ada pergerakan. Dia benar-benar berdarah dingin dan sangat licik, membunuh siapapun yang dia rasa akan menghalanginya. Untuk sekarang, aku akan segera menuju lokasi anggotanya yang sudah kita tangkap." Seru Akram dengan sangat bersemangat. Rencananya kali ini berjalan dengan sangat lancar, semuanya sesuai dengan perhitungannya. Dengan adanya pergerakan dari musuhnya yang hendak melenyapkan salah satu komisaris itu menunjukkan kepada Akram, jika Edward De Frost belum tahu jika Akram telah mengembalikan semua ingatannya. Edward De Frost masih merasa Akram tidak tahu apapun karena obat yang dahulu diberikan oleh Abraham Granddawn. Jika prediksi Akram benar, maka rencana selanjutnya Edward De Frost tentunya adalah melenyapkannya walaupun Edward masih merasa Akram masih kehilangan ingatannya. Tetapi Edward De Frost tidak menyadari jika semuanya sudah terlambat. Abraham telah berbohong sejak beberapa tahun lalu mengenai ingatan Akram yang masih diklaim masih sama seperti dulu. Keberadaan Elfori di sekitar Akram selama ini memberikan dukungan untuk Abraham dengan kebohongannya, jika hingga kini obat itu masih dikonsumsi oleh Akram. Di saat Drake dan Kay masih di dalam perjalanan, Akram sudah mengambil langkah paling bijak yang bisa ia lakukan. Dia segera menuju lokasi di mana anggota The Frost ditangkap, karena dari perangkat atau alat komunikasi yang mereka gunakan akan melacak markas utama dan persembunyian The Frost. "Li, segera lacak di mana sumber komunikasi yang sudah aku sambungkan ini. Jika kita mendapatkan lokasi markas Edward De Frost, maka semuanya sudah berakhir untuknya." Perintah Akram dengan yakin, jika dia bisa menghancurkan markas dan tempat persembunyiannya malam ini, maka Edward De Frost akan kalah telak. "Siap bos." Seru Li segera melakukan misinya dengan cepat. Di saat pihak Akram sedang melacak markas utama dan persembunyian Edward De Frost selama ini, "Tuan, ada berita buruk, anggota kita yang hendak mengeksekusi salah satu komisaris yang Anda perintahkan tidak dapat dihubungi, lokasi mereka juga seolah lenyap." Anak buah Edward De Frost memberikan laporan kepada Edward yang saat ini masih menunggu laporan suruhannya mengenai lokasi dan seluruh kegiatan Akram akhir-akhir ini.
Ekspresi Edward langsung berubah marah dan murka ketika mendengar itu. Jangan bilang Abraham telah berbohong kepadaku selama ini. Bajingan itu. Akan kubunuh dia dengan tanganku sendiri. Geram Edward the Frost merasa dia dalam masalah sekarang. Sesuai dengan prediksi Akram jika Edward pasti akan langsung sadar jika dia telah dibohongi jika anggotanya sudah diketahui telah tertangkap. Siapkah penerbangan untukku sekarang juga? Pasti anak muda itu sudah melakukan sesuatu, aku harus segera mengamankan diriku untuk sementara waktu. Jika aku tidak ada di sini, dia tidak akan bisa melakukan apapun, bahkan tidak akan bisa melakukan apapun di dalam perusahaanku. Kesalahan besar dulu aku tidak menembak kepalanya saja. Perintah Edward mengambil langkah antisipasi yang lebih aman untuk sekarang ini. Edward the Frost terkenal dengan rencananya yang hebat dan sangat hati-hati dalam bertindak, dan intuisinya mengatakan jika dia harus pergi sementara waktu dan saat dia sudah mendapatkan seluruh informasi dari Akram maka pasti dia akan bisa melenyapkannya dengan mudah. Edward the Frost selalu melakukan hal licik dalam melumpuhkan musuhnya. Edward sangat yakin jika manusia biasa pasti akan memiliki kelemahan dalam hidupnya, di mana orang yang disayangi pasti adalah kelemahan utama. Edward the Frost akan melumpuhkan Akram dengan cara menghabisi orang yang disayang terlebih dahulu. Edward the Frost terlalu sombong dalam hal ini, karena dia merasa tidak memiliki kelemahan karena dia tidak memiliki siapapun yang ia sayangi. Baik Tuan, kami akan menyiapkan penerbangan khusus untuk Anda. Seru bawahannya dengan hormat, lalu dengan cekatan dia menghubungi penerbangan mengenai jalur penerbangan malam ini, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan nanti. Di mana Edward the Frost memang akan menaiki pesawat pribadinya, akan tetapi mereka tetap membutuhkan jalur penerbangan di langit malam ini. Bos, aku sudah menemukan lokasinya, akan segera aku kirimkan. Di saat yang sama, Lee juga dengan hebatnya mendapatkan titik lokasi markas utama dan persembunyian Edward the Frost dengan cepat. Bagus. Kirim lokasi ini kepada Drake dan Kai, suruh mereka menyusul aku. Perintah Akram akan pergi dengan anggotanya terlebih dahulu ke markas itu. Di lokasi Edward the Frost, Tuan, kami sudah menyiapkan penerbangan yang Anda perintahkan, kita akan segera berangkat dalam waktu 30 menit. Seru anak buah Edward yang sudah dengan cepat melaksanakan perintah dari tuannya. Bagus, segera persiapkan semuanya, juga aku ingin kau menyiapkan sesuatu sebelum kita pergi. Perintah Edward lagi yang dimana perintahnya itu membuat anak buahnya terkejut dan menanyakan sekali lagi perintah itu. Tuan, apakah Tuan yakin? Jika Tuan meledakkan tempat ini maka banyak dari orang-orangmu akan menjadi korban, bukan hanya itu saja tempat ini sangat besar dan tersembunyi di hutan, jika gedung ini meledak maka akan ada kebakaran hutan yang mengerikan dan akan menyebabkan efek domino. Anak buahnya mencoba menjelaskan efek dari perintah Edward yang baru saja diperintahkan. Tetapi ucapannya segera terhenti ketika Edward menatapnya dengan tatapan dingin dan gelap. Sejak kapan aku peduli dengan hal-hal seperti itu? Memang benar aku akan mengalami beberapa kerugian, di mana tempat ini adalah tempat penelitian dan tempat yang ideal untuk bersembunyi dari semua musuh. Akan tetapi, rencanaku meledakkan tempat ini dengan waktu yang ditentukan akan melenyapkan musuhku. Aku yakin, dengan prediksiku dia pasti akan datang ke tempat ini, jika anggota kita sudah ditangkap maka hanya dalam hitungan jam lokasi tempat ini pasti akan ditemukan. Jadi, lebih baik membuat tempat ini menjadi kuburannya saja, bisa dikatakan aku akan menuntaskan kesalahanku yang dulu tidak membunuhnya. Perintah Edward membuat anak buahnya itu tidak lagi bisa mengatakan apapun lagi. Dia hanya bisa menuruti perintah dan dia sepenuhnya berada di bawah Edward, jadi seluruh kuasa ada di tangan Edward. Dengan perintah itu, bom dengan daya ledak tinggi telah diaktifkan di salah satu tempat di gedung, di mana bom itu diletakkan di pusat gedung agar saat meledak akan menghancurkan semuanya. Bom itu akan meledak dalam waktu 1,5 jam, berdasarkan prediksi Edward,
waktu sebanyak itu adalah waktu yang ideal untuk meledakkan bom itu. Di sisi Akram Granddawn, detak jantung yang berdetak sangat kencang. Sejak tadi selama di perjalanan Akram mengusap pipinya yang tadi dicium oleh Edelweiss. Walau dia akan melakukan misi yang mempertaruhkan hidup dan matinya, hal itu seolah tidak membuatnya takut. Karena sekarang, dalam pandangannya semuanya berwarna pink dan penuh dengan tanda cinta. Ada apa dengan bos? Sejak tadi dia tersenyum dan mengusap pipinya. Padahal sekarang ini sedang melakukan misi yang berbahaya. Terkadang aku sama sekali tidak mengerti dengan jalan pikirannya. Kali ini, salah satu anggota Akram menyetir dengan kecepatan penuh menuju titik lokasi yang ditemukan oleh Lee. Dan anggotanya itu melihat keanehan dari Akram sekarang ini. Bos, ini Drake, aku dan Sin sudah tiba di bandara, kami akan segera menyusul bos. Drake dan Sin sudah tiba di bandara dan akan segera menyusul bos mereka. Laporan anggotanya yang terdengar di alat komunikasi di telinganya mengejutkan Akram dari dunia romantis yang sedang memenuhi hati dan kepalanya. Tiba-tiba warna pink dan tanda cinta yang ada di sekelilingnya lenyap dalam sekejap karena laporan itu. Baiklah, kalian berdua datang melalui udara saja agar lebih cepat. Kalian awasi tempat itu dari atas. Oh ya, di mana Amora? Kenapa dia tidak kelihatan sejak tiba di sini? Akram teringat dengan Amora. Sejak datang ke Inggris, dia tidak pernah melihatnya dan bahkan Amora tidak datang menyapanya. Lee terbatuk kecil ketika mendengar pertanyaan bosnya. Bos, mengenai itu, sebenarnya Amora sekarang ini sedang sangat serius mencari pacar, katanya dia tidak ingin diganggu siapapun. Akhir-akhir ini dia memiliki temperamen yang tinggi, jadi aku tidak berani mengganggunya. Balas Lee lagi membuat mata Akram melebar, mendengar Amora serius hendak mencari pasangan rasanya seperti mendengar adik perempuannya ingin cepat-cepat menikah. Akram kemudian melihat ke arah langit malam yang terlihat dari luar kaca mobilnya. Apakah Amora melihat kisah cintaku yang hebat bersama Edelweiss? Makanya dia juga ingin segera mendapatkan pacar. Setelah misi ini usai, sepertinya aku harus menilai secara langsung semua lelaki yang hendak mendekatinya. Bagaimanapun dia adalah adik perempuan untukku. Akram berbicara dengan serius, namun ucapannya dinilai sedikit berlebihan oleh semua orang yang mendengar karena ucapan itu benar-benar menonjolkan kisah cinta luas biasanya dengan Edelweiss. Akram benar-benar membanggakan kisah cintanya itu. Bos, kita sudah tiba di titik paling aman. Seru anggota Akram yang menyetir itu. Di mana Akram dan beberapa anggotanya sudah tiba di titik yang tidak terlalu jauh dari markas persembunyian Edward the Frost. Saat mendengar itu, wajah Akram yang tadi terlihat khawatir berubah menjadi serius, dia harus fokus dari sekarang. Di sisi lain, Edelweiss sedang menemani Nathan di kamar tidurnya, menunggu hingga Nathan terlelap seperti biasanya. Nathan menatap ibunya dengan matanya yang bulat dan menggemaskan. Nathan menyadari jika sejak tadi pipi ibunya memerah dan terkadang tersenyum tanpa alasan. Elbu, apakah Elbu senang? Nathan melihat wajah ibunya yang nampak berbeda dari sebelumnya. Nathan memiliki kepekaan yang kuat mengenai perasaan orang-orang yang ada di dekatnya. Edelweiss yang sedikit terkejut dengan ucapan putranya segera menyadarkan dirinya sendiri, bagaimanapun sejak tadi dia membayangkan ciuman penyemangat yang tadi ia berikan kepada Akram dan hal itu membuatnya merasa sangat malu. Edelweiss menghela nafasnya panjang lalu dia mencubit pelan pipi Nathan. Iya, Elbu hari ini senang sekali. Bagaimana dengan putra Elbu? Apakah kamu senang hari ini? Juga, kenapa tidak menanyakan apapun pada ibu? Mengenai apa yang terjadi hari ini, padahal biasanya kamu sangat cerewet. Edelweiss suka berbincang-bincang dengan putranya. Jika dia lelah atau risau, salah satu obat paling manjur baginya adalah bercerita dengan Nathan yang masih sangat polos dan murni. Nathan menggelengkan kepalanya dan dia tersenyum dengan matanya yang berbinar. Aku tidak mau menanyakan apapun lagi,
aku sudah tahu semuanya, aku juga tidak tertarik dengan urusan orang dewasa. Aku hanya senang jika Elbu senang, juga Kak Matias adalah kakak laki-laki yang keren, walau sedikit berlebihan. Hari ini, Nathan juga sangat senang, apakah ayah akan menjemput kita nanti? Aku ingin bermain lagi dengan Kak Matias. Nathan menjawab dengan sangat bersemangat, walau sebenarnya matanya sudah berat karena dia mulai mengantuk. Edelweiss bahagia sekali ketika mengetahui Nathan dan Matias seolah mengerti dengan posisinya dan Akram, kedua putranya ini walau masih sangat kecil akan tetapi sudah memiliki pemikiran yang dewasa. Iya, ayahmu akan datang menjemput kita, kali ini ibu percaya pada ayahmu jika dia akan kembali. Ibu akan menunggunya, dan... Edelweiss menjawab dengan bersemangat sekali, senyuman di wajahnya tidak bisa ia sembunyikan namun ucapannya terhenti ketika menyadari Nathan sudah terlelap karena tidak bisa lagi menahan kantuknya. Edelweiss terkekeh kecil dan mencium dahi putra kecilnya itu. Kita hanya perlu menunggu sebentar lagi sayang, ayahmu akan segera datang. Bisik Edelweiss memutuskan tidur bersama putranya lagi malam ini, jika dia tidur sendirian maka dia tidak akan bisa memejamkan matanya karena merasa malu atas apa yang tadi ia lakukan kepada Akram. Ikuti aku. Akram dengan serius dan langkah yang cepat segera menuju markas yang terlihat sangat besar di tengah hutan. Dari arahnya dia bisa melihat sebesar apa tempat itu. Nampaknya Edward berinvestasi besar di tempat ini, ada banyak hal penting yang telah terjadi di tempat itu. Apapun itu, sebentar lagi Akram akan segera tahu. Lee, aku akan segera memasuki pengamanan pertama, aku akan menyambungkan koneksi dalam 5 menit. Akram sudah tiba di markas yang sangat besar itu, di sana ada sebuah gedung terpisah dan pemancar yang nampaknya adalah pengamanan pertama dari tempat ini. Akram tahu dia harus sangat hati-hati, karena jika salah langkah sedikit saja maka mereka yang akan dikepung. Melihat betapa masifnya tempat ini, Akram sangat sadar jika mereka pasti kalah jumlah. Siap bos. Seru Lee di mana dia sekarang ini adalah sumber informasi dan tolak ukur berhasil atau tidaknya misi kali ini. Jadi Lee mengeluarkan semua kemampuan yang ia miliki. Dengan senyap Akram berhenti di titik lokasi yang ideal untuk bersembunyi. Di pemancar itu pasti ada keamanan yang berjaga, cepat lumpuhkan mereka dengan senyap. Perintah Akram akan segera masuk ke dalam gedung jika pengamanan yang ada di pemancar sudah dilumpuhkan. Dengan perintah itu, dua anggota Akram yang merupakan penembak jitu segera naik ke sebuah pohon dan membidik target. Pertama-tama, mereka membaca situasi terlebih dahulu, melihat berapa orang yang ada di sana. Setelah mereka mengetahui berapa jumlah orang yang ada di pemancar barulah mereka menembak musuh menggunakan senjata api yang tidak mengeluarkan bunyi apapun. Senjata itu adalah milik Akram dan pada anggotanya, Amora dahulu pernah diperintahkan untuk meneliti cara pembuatan senjata api yang ideal dalam misi yang mereka lakukan. Akram dan beberapa anggota lainnya memerhatikan kode dari penembak jitu yang sudah melumpuhkan keamanan dari pemancar. Setelah kode itu diterima Akram segera menganggukkan kepalanya. Kalian tunggu di sini, jika aku sudah memberikan sinyal barulah kalian datang. Bisik Akram kepada beberapa anggotanya yang beberapa masih ada dari belakang. Segera setelah memberikan perintah itu, dengan sangat cepat dan hati-hati, Akram mulai menuju gedung yang nampak terpisah dari gedung utama. Tempat itu tertutup jadi Akram harus dengan sangat hati-hati untuk tidak menimbulkan keributan yang akan merugikan mereka. Di dalam ruangan keamanan pertama, aku dengar Tuan Edward pergi meninggalkan tempat ini. Bukankah itu sangat aneh? Tempat ini adalah tempat persembunyian kebanggaannya, musuh bisa saja meringkusnya jika berada di luar. Menurut kalian apakah sesuatu telah terjadi? Salah seorang keamanan yang ada di dalam itu melihat Edward de Frost menuju lantai paling atas untuk segera pergi menggunakan helikopter pribadinya.
Akram mendengar pembicaraan mereka dari luar, saat itu juga Akram tahu jika sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Aku harus bergerak cepat. Geram Akram di mana pertama-tama dia mengetuk pintu sebagai pengalih perhatian. Tok, tok, tok. Saat pintu itu diketuk, salah seorang membuka pintu di mana dia mengira itu adalah salah satu rekannya yang hendak berganti shift jaga dengannya. Akan tetapi, Akram langsung melumpuhkan dengan orang itu hanya dalam 1 detik, karena Akram tahu di bagian mana dia harus memukul untuk membuat lawannya segera pingsan. Lalu hanya dalam beberapa detik kemudian, dia langsung masuk ke dalam ruangan kecil itu dan melumpuhkan 3 orang lainnya. Untung saja di tempat ini hanya ada 4 orang keamanan saja yang memberikan keuntungan besar bagi Akram. Setelah melumpuhkan mereka, Akram memberikan kode kepada seluruh anggotanya untuk segera mengawasi tempat itu untuknya. Tangannya yang lihai segera mengotak-atik komputer yang ada di sana, di mana komputer itu sebenarnya hanya menunjukkan CCTV tempat terbatas di gedung ini. Akram segera menyambungkan koneksi di tempat itu kepada Lee. Lee, aku sudah menyambungkannya, cepat cari di mana ruangan Edward, agar kita tidak membuang-buang waktu mencari di tempat yang sangat besar ini. Perintah Akram di mana Lee yang sudah mendapatkan sinyal itu dengan kemampuannya yang jenius segera meretas keamanan di markas Edward the Frost. Lee memang sangat jenius dalam teknologi, dia hanya butuh koneksi kecil dari suatu tempat maka dia akan bisa menguasainya dengan mudah. Lee dengan seksama segera meretas CCTV dan seluruh percakapan yang terjadi di gedung itu. Hanya butuh waktu singkat, mata Lee menajam namun kemudian membulat. Bos, kalian harus segera menyingkir dari tempat itu. Nampaknya musuh kita sudah memprediksi kedatanganmu. Lee menjadi sangat panik, dengan jelas dia melihat ada bom di ruangan yang ia duga adalah ruangan Edward the Frost. Saat itu Lee juga sudah mengirimkan CCTV itu ke komputer yang ada di depan Akram. Bajingan. Dia bahkan tidak menghargai semua orang yang bersamanya di tempat ini. Jika ada bom di ruangan itu, berarti ada kemungkinan ada bom juga di beberapa lokasi yang lain. Lee, apakah tidak ada petunjuk di mana keberadaan lelaki itu? Apakah dia sudah meninggalkan lokasi ini? Seru Akram menjadi sangat marah dan kesal, melihat gedung yang sangat besar dan luas ini, tentu dia bisa memperkirakan berapa orang yang ada di dalam. Dan kerusakan apa yang disebabkan oleh bom itu jika saja itu meledak. Jemari Lee mengotak-atik, dia merasa jika Edward hendak pergi kabur pasti tempatnya ada di bagian paling atas. Dan benar saja, di sana dia melihat Edward dengan pengamanan ketat sudah hendak masuk ke dalam helikopter dan meninggalkan tempat itu. Bos, dia ada di bagian paling atas, dia akan segera berangkat menggunakan helikopter. Seru Lee di mana Akram dengan kemarahan yang begitu hebat mengambil resiko yang sangat besar. Kalian semua, amankan aku. Perintah Akram kepada para anggotanya untuk mengamankan dirinya saat berlari sekuat tenaga menuju lantai paling atas. Siap bos. Seru seluruh anggotanya, di mana kali ini Akram memilih penyergapan terang-terangan dibandingkan menyusup. Bos, tapi bom akan meledak dalam waktu 5 menit. Tidak ada waktu lagi. Seru Lee sampai memukul meja dan berdiri karena panik jika sesuatu terjadi kepada bosnya. Lee, cepat nyalakan alarm kebakaran. Perintahkan Drake dan Kai siaga di helikopter, beritahu mereka langsung ke atas gedung, di mana lokasi kami berada. Aku akan menangkap manusia menjijikkan ini sekarang juga, jika bukan sekarang maka tidak akan ada waktu aman bagi kita semua. Geram Akram di mana saat dia berlari dan melompat melalui tiang-tiang yang ada di tempat itu agar lebih cepat sampai, sudah ada banyak tembakan yang menuju kepadanya. Tetapi bisa diatasi oleh semua anak buahnya yang memang sudah diperintahkan oleh Akram untuk mengamankan langkahnya. Kalian semua jangan sampai ada yang tertinggal, ikuti aku sampai ke atas. Perintah Akram lagi tidak akan membiarkan Edward pergi dari tempat ini.
Dendam adalah penyakit yang sangat berbahaya. Ketika dendam telah merenggut hati, maka siapapun akan berubah menjadi monster yang tidak memiliki hati. Edward the Frost telah tumbuh menjadi anak yang sangat arogan sejak ia kecil. Dia menganggap semua orang ada di bawah kakinya. Dia bercita-cita untuk meneruskan perusahaan ayahnya, perusahaan The Frost, ketika ia sudah dewasa. Tetapi semuanya berubah ketika ia memasuki jenjang sekolah menengah. Dia berkenalan dan berteman dengan lelaki bernama Alexander Granddawn, seorang lelaki yang sangat berwibawa dan menarik semua perhatian. Alexander Granddawn adalah salah satu pewaris dari keluarga Granddawn, dan keberadaannya benar-benar menjadi magnet dan menarik semua perhatian dari Edward. Dunia yang selama ini ia kira berpusat di kelilingnya sekarang berubah. Dia melihat seseorang lebih bersinar darinya, mendapatkan semua hal yang ingin dia dapatkan. Dendam dan iri hati itu dimulai dari sesuatu yang kecil, namun tertumpuk menjadi hal yang mengerikan di hati Edward. Dia tidak suka ketika dia harus menjadi yang nomor dua. Dia tidak suka ketika orang memanggilnya, namun orang itu hanya ingin tahu mengenai Alexander. Semuanya menjadi kian buruk ketika Edward the Frost menyukai seorang gadis manis yang menjadi sahabatnya bersama Alexander. Mereka bertiga selalu bersama-sama. Edward tidak peduli dengan yang lain jika gadis itu terus ada di sisinya. Namun di satu waktu Edward mendengar ungkapan perasaan gadis itu terhadap Alexander. Ya, gadis yang ia sukai dengan perasaan yang begitu dalam pada akhirnya menyukai Alexander juga. Iri hati dan kebencian semakin berakar di hatinya. Edward tidak peduli dengan fakta bahwa Alexander menolak gadis itu. Yang tertanam di hatinya hanyalah jika Alexander merenggut segalanya darinya. Cinta Edward yang terlalu dalam membuatnya tidak peduli dengan fakta jika gadis itu mencintai lelaki lain. Dia ingin melihat gadis itu bahagia. Namun, Alexander yang terkenal memiliki banyak teman wanita membuat gadis itu depresi, merasa cintanya sia-sia, padahal Alexander sejak awal tidaklah menerima cintanya. Perasaan depresi gadis itu membuatnya mengakhiri hidupnya. Edward ada di sana, ketika gadis itu sudah menodong nadinya dan meninggalkan surat hanya untuk Alexander. Saat itu hujan, mata Edward menjadi tajam dan gelap, bahkan di akhir hayat gadis itu yang ia ingat hanyalah Alexander. Alexander membunuhnya, semuanya direnggut dariku. Aku benci. Aku membencinya sampai mati. Kepahitan hatiku dan perasaanku yang menderita ini, aku akan menghabisi semua yang berharga baginya, satu persatu harus lenyap seperti dia melenyapkan semua mimpi dan kebahagiaanku. Dendam Edward menjadi sangat dalam, dia membenci Alexander yang bersinar sampai mati. Dia akan melakukan segalanya untuk membuat sahabatnya itu menderita. Waktu terus berlalu, Alexander semakin bersinar ketika dia dan saudaranya mulai menguasai perusahaan ayah mereka. Semuanya berjalan lancar sampai ketika Alexander dijodohkan dengan Eloise the Frost, adik dari Edward. Saat itu Alexander setuju menikahi Eloise karena pernikahan itu akan menguntungkan kedua belah pihak. Juga Eloise terlihat memang sudah menyukai Alexander sejak lama. Alexander pun begitu, namun dia memilih diam karena menjaga persahabatannya dengan Edward the Frost. Pernikahan itu berjalan baik. Alexander menemukan cintanya, begitupun dengan Eloise yang memiliki senyuman paling indah di matanya. Edward menjadi sangat kelam. Dia pergi meninggalkan rumah sejak pernikahan adiknya dan sahabatnya itu. Entah apa yang ia lakukan. Namun, dia kembali dengan murka yang semakin mengerikan ketika orang tuanya hendak memberikan perusahaan kepada Alexander. Melihat betapa Edward nampaknya telah kehilangan akal dan tidak bisa diandalkan. Saat itu, Edward tidak lagi memiliki hati yang tersisa. Hatinya telah ditelan oleh dendam dan kekejian. Dia menyusun rencana yang mengerikan. Walaupun surat wasiat telah diberikan oleh orang tuanya jika perusahaan jatuh ke tangan adiknya dan suaminya, Edward tidak peduli. Dia menghabisi orang tuanya dengan bantuan anak buahnya yang selama bertahun-tahun ia kumpulkan di persembunyian.
Lalu dengan kebencian yang begitu hebat itu, dia merenggut semua orang yang disayangi oleh Alexander satu persatu. Hal itu membuat Alexander terpukul. Alexander menyayangi keluarganya dengan segenap hatinya, dia memiliki hati yang lembut dan tulus. Ketika semua dihabisi, tiba giliran Alexander yang kehilangan nyawa dalam kecelakaan saat perjalanan bisnis. Tentu saja hal itu diatur oleh Edward. Kematian Alexander membuat Eloise kehilangan kewarasannya. Setelah ditinggal oleh kedua orang tuanya, hanya Alexanderlah yang ada untuknya, namun suaminya itu pun tiada. Eloise menjadi marah, dia tahu jika ini semua berhubungan dengan saudaranya, Edward the Frost. Tetapi demi menjaga kehamilannya, Eloise memilih mengasingkan diri. Dia meminta perlindungan kepada Abraham Granddawn, saudara suaminya, yang terlambat mengetahui ancaman dari Edward the Frost. Saat itu perusahaan Granddawn hampir bangkrut. Keberadaan Abraham yang memang selama ini mendukung Alexandra di balik layar mencoba memulihkan semuanya. Tentu dengan cara yang mengerikan dan kotor, Abraham tidak peduli dengan hal apapun, dia akan melakukan saja demi menyelamatkan perusahaan keluarganya. Kembali ke masa kini, Tuan, silahkan masuk ke dalam, kita akan segera berangkat. Bomnya akan segera meledak. Seru anak buahnya kepada Edward yang entah kenapa mengingat masa lalu, di mana kebenciannya hingga kini belum juga hilang. Hanya dengan mendengar nama Granddawn saja sudah membuatnya hampir gila karena amarah. Alexandra, lihatlah, aku yang memiliki segalanya, sedangkan kau berada di tanah, akulah yang menang sedangkan kau mati. Edward mencengkeram tangannya, dia melangkah menuju helikopter dan hendak masuk ke dalam. Sampai ketika terdengar alarm kebakaran yang berbunyi nyaring, yang membuat semua orang kocar-kacir meninggalkan gedung besar itu. Kekacauan itu memberikan untung kepada Akram dan semua anggotanya untuk berlari lebih cepat menuju lantai paling atas. Edward, tidak akan kubiarkan kau lolos. Geram Akram mencengkeram tiang besi dan melompat dengan sangat cepat. Dia sudah bisa mendengar suara helikopter yang nyaring dan dia menyeringai saat itu juga. Anggota-anggota Akram masih tertinggal sebab mereka mengamankan beberapa keamanan yang masih hendak menghentikan mereka. Nafasnya menjadi berat dan Akram melompat dengan lompatan yang luas dan dia tiba di lantai paling atas, ialah tempat helikopter Edward hendak pergi. Jarak mereka masih cukup jauh namun Akram dengan sigap langsung mengarahkan senjatanya tepat di kepala Edward the Frost. Lelaki yang dahulu sekali ia lihat menghabisi ibunya sendiri dengan senjata api di tangannya. Tuan. Anggota Edward the Frost langsung siaga. Ada 10 orang yang segera mengarahkan senjata mereka ke arah Akram. Namun tidak ada yang berani menembak karena nyawa tuan mereka sedang terancam. Edward mengernyitkan dahinya ketika menyadari ada orang yang hendak menghentikannya. Saat ia berbalik badan dan melihat ke belakang, matanya melebar dan amarahnya membuncah dengan sangat hebat. Alexander. Geramnya seolah melihat Alexander berdiri di hadapannya. Edward yang gelap mata dan hati itu kembali menyadari, betapa dia telah melakukan kesalahan fatal saat membiarkan darah daging Alexander tetap hidup dahulu. Mata keduanya kembali bersitatap, seperti dahulu ketika Akram kecil, matanya yang gelap melihat mata Edward. Hal itu terulang lagi, namun Akram telah jauh berbeda. Kali ini mata Akram benar-benar sama seperti ayahnya. Tajam namun penuh dengan kehidupan dan bersinar. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.